من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwafillah rahimani rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita sekarang tanggal berapa Ramadan? 18. Berarti kurang berapa hari lagi? 12 lagi. Ya, kurang lebih. Nah, sebentar lagi kita akan masuk pada 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan. Kapan pulangnya? Tanggal berapa tuh? 25, Masya Allah. Yang lain pulang 20, antum pulang 25 ya. Masya Allah. Berarti ada di pondok 10 hari yang terakhir masih ada di sini ya, sebagiannya. Separuhnya masih ada di sini. Sekarang ada pertanyaan, 10 hari terakhir itu ada apa? Ada apa? Malam Lailatul Qadar. Ayatnya apa dalam Al-Quran? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Ya. Gimana ada dalam 10 hari yang terakhir itu ada malam Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada malam ini dengan apa? Malam yang keutamaan kita beramal soleh di dalamnya itu sama hanya dengan kita melakukan amal soleh selama berapa? 1000 bulan. Sama hanya dengan kita beramal soleh selama 1000 bulan. Nah, sebagai bekal untuk kita, sebagai muqaddimah sebelum kita menghatamkan kitab ini, kita akan berbicara tentang masalah malam Lailatul Qadar. Ini muqaddimah saja. Ya, untuk kita mensemangati kita berburu dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Beberapa keutamaan yang dimiliki oleh malam Lailatul Qadar. 1, malam itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Apa? Malam diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalkan dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin
Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi. Inna kunna mundirin. Kami memberikan peringatan. Ini yang pertama. Jadi malam itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Berbicara tentang Lailatul Qadar, berbicara tentang diturunkannya Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran secara penuh dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Ya, secara penuh diturunkan langsung dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Adapun diturunkan secara berangsur-angsur, diawali dari surah Al-Alaq, ya, dari surah Al-Alaq begitu. Juga pada bulan Ramadan, sebagian ulama ada yang menyebutkannya pada tanggal 17 Ramadan. Ya, pada 17 Ramadan. Di antara sebagiannya mengatakan demikian begitu ya. Itu yang pertama, malam diturunkannya Al-Quran. Kemudian keutamaan yang kedua, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengagungkan malam ini dengan firman-Nya dalam surah Al-Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Tahukah kamu apakah itu malam Lailatul Qadar? Dijadikan sebagai bahan pertanyaan itu menunjukkan akan keutamaannya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma adraka ma Lailatul Qadri, tahukah kamu apakah itu Lailatul Qadar? Berarti itu adalah satu ungkapan untuk menunjukkan akan agungnya malam Lailatul Qadar itu. Yang kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ya untuk menunjukkan keagungannya apa? Ibadah di dalamnya lebih baik daripada seribu bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ini keutamaan yang ketiga. Ibadah di dalamnya ya lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau misalkan seseorang itu sholat di malam hari itu, misalkan dia sholat 1 jam, sholat satu jam, maka 1 jam dia sholat itu lebih baik daripada 1 jam dia sholat yang dia kerjakan selama 1000 bulan. 1 jam sholat selama 1000 bulan. Ya. Kalau dia full beribadah di malam hari itu, misalkan mulai dari maghrib sampai subuh, maka sempurna. Itu sama benar-benar dengan 1000 bulan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malam-malam itu semuanya dihidupkan. Beliau tidak tidur sama sekali di malam-malam Lailatul Qadar. Jadi segala bentuk ibadah yang dilakukan pada malam ini memiliki nilai lebih besar dibanding ibadah selama 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Jadi bacaan Quran kita lebih baik daripada 1000 bulan. Salat kita, qiyam kita, dan seluruh ibadah yang kita kerjakan apapun bentuknya, maka itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang berikutnya, keutamaan yang keempat dari Lailatul Qadar adalah malaikat turun membawa keberkahan. Apa? Malaikat turun dengan membawa keberkahan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Turun dengan membawa keberkahan, di mana para malaikat turun ke bumi membawa rahmat, keberkahan dan ketenangan. Di mana sebagian ulama berpendapat bahwa mereka membawa segala ketetapan Allah, takdir untuk 1 tahun ke depan. Jadi 1 tahun ke depan itu dibawa oleh para malaikat takdirnya pada malam Lailatul Qadar. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat 4 sampai dengan 5, fiha yufraqu kullu amrin hakimin amram min indina inna kunna mursilin. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang datang dari sisi kami, sungguh kamilah yang mengutus para
para rasul. Jadi segala perkara, segala urusan dijelaskan pada malam tersebut. Jadi takdir 1 tahun penuh, ya, dibawa oleh para malaikat yang turun dengan bawa rahmat, keberkahan dan ketenangan. Kemudian keutamaan yang kelima, malam yang penuh dengan kedamaian, di mana pada malam ini para malaikat menyebarkan keselamatan dan kedamaian kepada orang-orang beriman hingga terbit fajar. Ya, tadi itu ya, tanazzalu al-malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Seraya menebarkan salamun, salam, kesejahteraan, keselamatan, kedamaian hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Lalu keutamaan yang keenam. Keutamaan yang keenam, penghapusan dosa bagi yang menghidupkannya. Bagi yang menghidupkan malam itu ada janji dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban." Barang siapa yang mendirikan Lailatul Qadar, menghidupkan Lailatul Qadar, salat qiyam pada malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban, karena iman dan mencari pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Jadi diusahakan saat malam itu kita melakukan qiyam, salat. Ya, salat yang lama, salat yang panjang, salat yang banyak, begitu. Banyak-banyak salat. Atau banyak ibadah yang lainnya, berzikir, membaca Al-Qur'an dan sebagainya. Lebih spesifiknya adalah qiyam, salat. Ya. Lebih spesifiknya adalah qiyam, salat, karena hadis ini berbunyi salat. Man qama Lailatul Qadri, siapa yang berdiri pada malam Lailatul Qadar. Berdiri untuk apa? Berdiri salat, baca Quran panjang, lama, yang banyak, begitu. Karena iman mencari pahala, diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Lalu pertanyaan berikutnya, selesai sudah itu keutamaan Lailatul Qadar. Lalu kapan terjadinya Lailatul Qadar? Ya jelas, kalau terjadinya malam Lailatul Qadar itu ya jelas ya pada bulan Ramadan, ya jelas. Orang Syawal, karena Syawal Lailatul Qadar, itu Qadar hanya pada bulan Ramadan, jelas. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam diturunkannya Al-Qur'an, Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Ya jelas. Lalu penentuan malam Lailatul Qadar itu kapan? Begitu ya. Maka terkait dengan penentuan malam Lailatul Qadar itu, Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, para ulama berbeda pendapat mengenai kapan malam Lailatul Qadar. Didapati ada lebih 40 pendapat dari para ulama tentang penentuan kapan Lailatul Qadar. Ada 40 pendapat. Yang diperselisihkan cuma satu, tapi ada 40 pendapat. Subhanallah. Ya. Kata Imam Ibnu Hajar, la mayoritas para ulama itu berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, jelas. Ini sepakat, jelas. Pokoknya 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, jelas. Ya, karena hadis riwayat Bukhari Muslim, fabtaghuha fil asril awakhir. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar itu pada 10 hari yang terakhir. Cari pada 10 hari yang terakhir. Nah, sebagian besar ulama juga berpendapat Lailatul Qadar terjadi pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. 10 terakhir yang ganjil.
Karena Rasulullah SAW bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal asril awakhiri. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar itu pada yang ganjil dari 10 hari yang terakhir. Namun hitungan ganjil itu bisa dari depan, bisa dari belakang. Ya, hitungan ganjil dari depan hadis ini. Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal asri al awakhiri. Ya, tapi ada hitungan ganjil dari belakang. Ya, yaitu bahwasanya apa? Pada 9 sisa, pada 7 sisa, pada 5 sisa. Ramadan sisa 9. Malam berapa berarti? Ramadan sisa 9, malam berapa? Selekur. Oh, anggal sing ngitungi rek. Lek usia 30, lek usia ada 9 20. Ya. Ramadan sisa 7, malam berapa? 23, kalau 30. Kalau udah 9 22. Ya, Ramadan sisa 5, malam berapa? 25. Kalau 30, kalau udah 9 24. Gitu ya. Walhasil intinya kalau kita mau menghidupkan, kalau kita pengen cari Lailatul Qadar, maka kita cari semuanya. Ya, mulai dari malam malam 20, malam 21. Ya, malam 21 sampai akhir gitu ya. Tapi juga jangan berhenti dari malam-malam yang lainnya. Ya, mulai sekarang sudah berupaya untuk membiasakan diri bangun di malam hari untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, pada 10 hari yang terakhir semakin ditingkatkan bangunnya begitu. Semakin diperpanjang sholatnya, semakin diperbanyak bacaan Qur'annya. Nafsi-nafsi itu enak ya, towo sakarepe, ndak sakarepe ya. Nah, pendapat yang paling banyak dianut adalah bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam 27 Ramadan. Ya. Ini pendapat beberapa sahabat termasuk Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang secara tegas menyatakan demikian, bahkan bersumpah atas hal itu sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim. Namun menurut pendapatnya lebih kuat, Lailatul Qadar berada pada 10 malam terakhir Ramadan. Intinya begitu. Kapan? Wallahu a'lam. Tidak ada yang bisa memastikan. Bisa malam 21, bisa malam 22, bisa malam 23, bisa malam 24, bisa malam 25, pokoknya semuanya. Ya, karena ada riwayat pernah juga turun Lailatul Qadar itu pada malam 24. Sisa 25. Sisa 5. Ya, bilangannya ada 29. Sehingga turun pada malam 24 Ramadan, ya. Makanya jangan aja dicireni, aja dicing, ya. Nanti ganjil tok bangun, nanti genapnya tidur. Ternyata Lailatul Qadar jatuh pada saat yang apa? Genap. Wah, akhirnya sampean turu 1000 bulan. Ya. Suwe kurek. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Sebagaimana ceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah berkhutbah dan bersabda, "Inni uritu Lailatul Qadri tsumma unsituha." Sesungguhnya telah diperlihatkan kepada aku kapan malam Lailatul Qadar, lalu aku dibuat lupa. Faltamisuha fil asril awakhiri, maka carilah oleh kalian pada 10 hari yang terakhir. Fil witri, pada yang witir. Wa inni ra'aitu anni asjudu fi ma'in wa tinin, dan aku melihat diriku sujud ya pada air dan tanah. Makanya ada yang menunjukkan bahwasanya pada di antara tanda Lailatul Qadar itu kadang-kadang turun rintik-rintik hujan di malam hari itu. Ya, rintik-rintik hujan. Kadang sih tidak mesti kan. Maka Abu Sa'id melanjutkan, pada malam ke-21 turun hujan hingga atap masjid bocor ke tempat sholat Rasulullah SAW. Nah, ketika beliau selesai sholat subuh, aku melihat wajah beliau basah oleh air dan tanah, persis seperti apa yang disampaikan Nabi SAW. Jadi saat itu turun pada malam 21
Ya, turun pada malam 21 dari bulan Ramadan, 10 hari yang terakhir. Sebagaimana yang diperlihatkan kepada Nabi SAW, beliau sujud di atas air dan tanah. Nah, subuh kening Nabi ada air dan tanahnya, menunjukkan bahwasanya malam itu malam apa? Lailatul Qadar. Ya, seperti itu. Jadi riwayat ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar ya tidak selalu jatuh pada malam yang sama setiap tahunnya, berpindah-pindah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa 21, bisa 22, bisa 23, bisa 24, bahkan bisa pada malam terakhir dari bulan Ramadan. Ya, makanya kita harus semangat sampai finish. Ya, enggak semangat, enggak boleh kendor. Kalau orang itu misalkan lomba lari, ya, begitu melihat garis finish apa yang dilakukan? Alon-alon apa tambah banter? Hah? Oh, tambah banter. Ojo alon-alon, wis menang aku, burine banter sampean kiri akhirnya kesalip kan gitu ya. Ya. Jadi semakin melihat finish maka semakin cepat harusnya, semakin mengerahkan segenap tenaga untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Lalu apa hikmah disembunyikannya malam Lailatul Qadar itu? Disembunyikan agar kita sungguh-sungguh dalam ibadah. Ya, agar kita sungguh-sungguh dalam ibadah untuk mendapatkan keutamaannya. Maka siapapun yang memiliki keyakinan kuat tentang satu malam tertentu, maka hendaknya dia menghidupkannya dengan ibadah. Ibadah yang dimaksud di sini diantaranya adalah sholat yang lebih utama. Banyak sholat sudah berdiri sholat di malam hari itu. Ya. Jadi agar kita benar-benar sungguh-sungguh menghadapkan hati dan wajah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak berdoa, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadri." Aku keluar ya untuk memberitahukan kalian tentang malam Lailatul Qadar. Fatalaha fulanun wa fulan. Ternyata ada bulan sama bulan lagi bertengkar. Ya, farufiat, yakni rufi'a ilmuha, lalu diangkat. Apa yang diangkat? Ilmu tentang Lailatul Qadar diangkat. Ya. Gara-gara ada orang yang berbuat lagi bertengkar, akhirnya ilmu itu dicabut. Ini menunjukkan bahwasanya maksiat itu menghilangkan keberkahan. Gara-gara bertengkar, ilmu ini dicabut, enggak jadi diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi hikmahnya kata Nabi, wa asa an yakuna khairan lakum. Mudah-mudahan itu menjadi lebih baik bagi kalian. Kenapa? Kalau ditunjukkan malam Lailatul Qadar itu malam 27, pasti apa yang kita lakukan? Ya turu. Ngapain? Kan itu ya. 21 sampai 26 tidur, 27 bangun. Full semalaman sholat, 28, 29 tidur lagi. Mari wis sore Lailatul Qadar wis padha mek sholat 1000 bulan wis mari ngono selama 1000 bulan anteng-antengan. Wis mari. Itu jadinya malas. Jadinya malas sehingga dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini hikmahnya begitu ya. Lalu bagaimana seseorang muslim mencari Lailatul Qadar? Apa yang harus dilakukan? Ya, ini sama saja antara laki-laki dan perempuan sama. Gitu ya. Sama saja, laki-laki dan perempuan sama. Ya, tidak ada bedanya orang yang mencari Lailatul Qadar di masjid dengan orang yang mencari Lailatul Qadar di rumahnya. Enggak ada bedanya sebenarnya. Yang penting bangun, dia sholat. Cuman kalau di masjid mungkin punya semangat lebih bagi orang yang tidak semangat di rumahnya. Ya. Jadi malam yang penuh keberkahan ini malam yang jika seseorang itu terluput darinya, dia tidak melakukan ibadah di dalamnya, maka dia kehilangan kebaikan besar. Dia kehilangan keberkahan yang sangat besar, hilang. Ya. Oleh karena itu hendaknya maksudnya ya menghidupkan malam ini dengan sebaik-baiknya. Tadi itu ihtisaban, imanan wa ihtisaban. Karena iman dan mencari pahala. Makanya dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sebagaimana persaksian daripada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairiha. Beliau bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang beliau tidak bersungguh-sungguh di selainnya. Jadi di malam ini sangat bersungguh-sungguh, sangat bermujahadah, berijtihad di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, jika 10 hari yang terakhir telah masuk, syadda mi'zarahu, beliau kencengkan sarungnya. Ya maksudnya apa? Tidak menggalui istrinya. Wa ahya lailahu, beliau hidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu, beliau bangunkan keluarganya. Jadi malam itu dihidupkan semuanya, keluarganya dibangunkan, diajak untuk sholat. Ya. Jadi antum kalau misalkan nanti pulang di rumahnya, bapaknya, ibunya tidur, ketok, sholat. Boleh? Boleh nggak? Boleh. Bangunkan. Gitu ya, umi bangun, sholat, begitu ya. Nah, begitu, bangunkan. Kalau orang tuanya nggak bangun, dibangunkan, diajak sholat. Ya. Kebaliknya pun demikian, orang tua, ya anaknya dibangunkan juga, ya dibangunkan, semuanya diajak untuk sholat, diajak untuk bangun, menghidupkan malam itu. Seperti yang diperbuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mendatangi rumahnya Ali bin Abi Thalib, diketok pintunya, sholat. Ya. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tadi itu, man qama lailatul qadri iman waqtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berdiri malam Lailatul Qadar karena iman mencari pahala, maka diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Dan kita disunahkan untuk memperbanyak doa yang dianjurkan. Seperti pertanyaan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa pendapat Anda jika saya mendapati malam Lailatul Qadar? Apa jawab Nabi? Baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini yang kita baca diulang-ulang banyak. Kapan dibaca? Ya kapan saja boleh. Di dalam sholat boleh kita baca. Di dalam sujud dibaca, tidak apa-apa. Saat tasyahud akhir dibaca, tidak apa-apa. Ya, dalam sholat dibaca yang banyak, berulang-ulang. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun, zat yang maha memaafkan. Tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ya. Baik. Kira-kira malam Lailatul Qadar itu ada tandanya enggak? Ada tandanya enggak? Halo? Akhwat belakang ada tandanya enggak? Wah ya, memang salah satu cara untuk mendiamkan itu ditanya gitu ya. Ada tandanya enggak? Halo? Jawab. Ya, ada tanda-tandanya. Apa tanda-tanda malam Lailatul Qadar? Di antaranya kata para ulama, cuaca yang nyaman dan angin yang tenang. Cuacanya nyaman, anginnya tenang. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadri lailatun samhatun. Lailatul Qadar adalah malam yang sejuk, talqatun, tenang, la haratun wala baridatun, tidak panas tidak dingin, tidak panas tidak dingin, sejuk nyaman. Tusbihu syamsu sabihataha da'ifatan hamra, pagi harinya matahari terbit dalam keadaan cahayanya lemah kemerah-merahan, tidak menyilaukan, tidak menyengat panasnya. Itu tanda-tanda Lailatul Qadar malam hari. Tapi nggak perlu sampai cari-cari. Semua apa jenenge bengi-bengi metu ngrasakno hawa.
adem tangga gitu ya. Tentang ono angin tangga ngapain? Salat tok. Lah apa kan golek? Tondo. Mari subuh metu delok srengenge. Begitu ya. Keliru. Ya, ibadah begitu ya. Enggak usah dicari-cari tandanya. Yang kedua, ketenangan dan kedamaian yang terasa di hati. Ini bisa dirasakan oleh orang yang biasanya memang bangun. Ya, biasanya memang bangun, maka dia akan bisa merasakan ya perbedaan malam itu dengan malam-malam yang lain, itu beda. Tapi kalau biasanya nggak bangun, karena beda nih. Ya, kalau biasanya dia nggak bangun, maka tidak bisa membedakan. Tapi kalau dia biasanya bangun, dia akan bisa membedakan malam itu lain daripada yang lain. Dari sisi ketenangan hati, ketenangan jiwa, ketentraman hati, kekhusyuan dalam ibadah, beda dengan hari-hari yang lain. Ya. Yang ketiga, tandanya, kadang sebagian orang melihatnya dalam mimpi. Kadang orang itu mimpi, ya. Kadang dia mimpi tadi malam itu Lailatul Qadar, atau mimpi kemarinnya itu Lailatul Qadar, misalkan ya. Sebagaimana dialami oleh beberapa sahabat, diberikan ilham oleh Allah untuk mengetahui Lailatul Qadar di dalam mimpi-mimpi mereka. Lalu tanda lagi yang keempat tadi sudah ya, di pagi hari ya, matahari cahayanya apa? Apa tadi? Kemerah-merahan, ya, tidak menyilaukan, redup, tidak menyilaukan ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ubay bin Ka'ab, sabihatu lailatul qadri, pagi harinya malam Lailatul Qadar itu tatlu syamsu la syu'a alaha, matahari terbit tanpa sinar yang menyilaukan, ka'annaha tostun, seakan-akan ia nampan tembaga, hatta tartafi'a, sampai naik tinggi. Jadi kayak nampan tembaga gitu ya, yang bercahaya, cahayanya tidak menyilaukan, redup, tidak menyilaukan. Tatkala kita memandangnya itu tidak silau. Itu tanda apa? Tadi malam Lailatul Qadar. Namun yang perlu diperingatkan, di tengah masyarakat awam itu ada yang berpendapat mitos. Ada mitos di tengah masyarakat tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Contoh, pohon-pohon sujud. Kretek sujud. Maru balik mana? Ini mitos ya. Ya, mitos. Ono menawit iki kita bagi. Mangga, marono sujud sebentar, kretek. Grek mana? Ya. Karena uang sujud, anak uang kasih to. Iki film kartun itu ya. Bangunan-bangunan tertidur, makanan yang asin jadi manis. Ya, panganan sing asin-asin jadi manis. Subhanallah. Mungkin garam jadi gula ngono ya. Anjing-anjing berhenti menggonggong pada malam hari itu karena suaranya asu baung. Semua ini kepercayaan tidak jelas, tidak memiliki dasar. Jadi intinya di malam hari itu kita fokus pada ibadah, nggak fokus melihat tanda, fokus saja ibadah. Sholat ya, yang panjang, baca Quran yang panjang, istighfar dan doa tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baik ya. Jadi itu muqaddimahnya. Ini masih muqaddimah loh ya. Belum inti. Sekarang kita masuk pada inti pelajaran kita, hadis terakhir. Betul ya? Khataman. Mari ngono selamatan rek ya. Selamatan lek wis siapa? Mari ngono iku. Nah, kotaan ya. Selamatan khataman ya. Baik. Kita akan baca sekarang hadis Ar-Rabi' wal Arba'un. Hadis yang ke-44, hadis terakhir. Ad-du'a'u bihusnil khuluqi. Doa dengan doa minta diberi bagusnya akhlak.
doa minta diperbagusi akhlak. Kenapa kok perlu ada doa minta dibaguskan akhlak? Coba, kenapa? Kenapa coba? Kenapa kok perlu ada doa minta akhlaknya diperbagusi? Kenapa? Ya, agar akhlaknya bagus. Ya, betul, nggak salah ya. Agar akhlaknya bagus. Kenapa kok manusia itu harus berakhlak bagus gitu? Kenapa coba? Karena pada dasarnya penilaian seseorang itu tidak dilihat kepada banyaknya sholatnya, tidak dilihat pada banyaknya puasanya, tidak dilihat kepada banyaknya bacaan Qur'annya, tidak dilihat kepada banyaknya hafalan Qur'annya. Penilaian orang pertama kali melihat kepada apa? Akhlaknya. Gitu ya. Orang sholatnya Masya Allah, badue sampai bundas, gepeng, ceper badue gitu ya, gitu ya, misalkan begitu ya. Tapi akhlaknya buruk kepada manusia. Akhlak itu kan berkaitan dengan manusia. Ya. Akhlak kepada Allah dia sudah baik misalkan. Sekarang kepada manusia, sekalipun sholatnya kayak seperti itu, kalau akhlak dia kepada manusia jelek, apa penilaian dia? Jelek. Gitu ya. Orang sholatnya Masya Allah, puasanya Subhanallah, badannya sampai kering, kauburu kakean poso misalkan begitu ya, sampai jekengkeng koyok seteng misalkan begitu, kakean poso, tapi akhlaknya buruk, Masya Allah, bisa habis tuh pahala puasanya, bisa habis pahala sholatnya, bisa habis pahala sedekahnya, gara-gara akhlak yang buruk. Masih ingat hadis tentang orang yang muflis, bangkrut? Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirham wa lahu wa la mata. Orang yang bangkrut di antara kami ada orang yang tidak punya harta benda. Apa kata Nabi? Orang yang bangkrut dari umat kita, orang yang nanti datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala sedekah, pahala haji, wis wakeh dia bawa. Tapi akhlaknya nggak baik. Dia mencaci maki orang yang ini, dia memukul orang yang ini, dia mengambil harta orang yang ini, dia menuduh orang yang ini, dia menumpahkan darah orang yang ini. Apa akibatnya? Pahalanya dibagi-bagikan kepada orang ini. Sholatnya, zakatnya, Qur'annya, entek habis. Kalau pahalanya sudah habis sementara hutangnya masih ada kepada orang yang dia ganggu di dunia, maka apa? Dosanya orang yang dia ganggu di dunia diambil, dipikulkan di pundaknya, lalu dia dilemparkan ke neraka. Nah, ini bahayanya orang yang tidak berakhlak dengan akhlak yang mulia. Bahaya. Sholatnya bisa habis, puasanya bisa habis pahalanya. Bisa jadi nanti dia ketemu Allah seakan-akan tidak pernah sholat, seakan-akan tidak pernah puasa, seakan-akan tidak pernah sedekah, seakan-akan tidak pernah beramal soleh. Kenapa? Habis dibagikan kepada manusia. Bahayanya akhlak yang tidak baik. Makanya kan Nabi SAW mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena apa? Dari sekian syariat yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita, nanti yang menjadi ukuran itu akhlak. Gitu ya. Akhlak yang menjadi ukuran. Kita belajar akidah, itu akar dan batang. Kita belajar ibadah, akidah sudah lurus, ibadahnya sudah benar. Itu cabang, ranting, dan juga apa? Dedaunannya. Nah, tinggal satu yang belum, apa? Buahnya.
Orang itu kalau melihat pohon berbuah, yang diambil daunnya atau buahnya? Hah? Mau sampean krokoti batange ngono ah? Hah, ngene iki enak iki rek, kayune. Sing diambil apanya? Buahnya. Yang diambil itu buahnya. Yang dicokot gitu ya. Yang dikupas, yang dinikmati itu apanya? Buahnya. Nah, orang mukmin buahnya itu apa? Akhlaknya. Antum misalkan menghafalkan Al-Qur'an, subhanallah, alhamdulillah, sampai hafal 30 juz, alhamdulillah misalkan, tapi akhlaknya enggak baik, bisa habis tuh pahala. Akhlaknya kepada orang tua kayak apa? Akhlaknya kepada keluarga kayak apa? Akhlaknya kepada teman kayak apa? Akhlaknya kepada tetangga kayak apa? Akhlaknya kepada tamu kayak apa? Nah, itu semuanya menjadi ukuran. Itu dinilai dari akhlaknya terlebih dahulu, baru kemudian yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang agung. Nah, ini yang keluar kepada manusia. Ya, ini yang menjadikan Nabi itu disegani baik lawan maupun kawan. Ya, dengan akhlak yang mulia, akhlak yang luar biasa. Taib. Nah, akhlak itu kita perlu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda, Allahumma ya Allah, kama hassanta khalqi, sebagaimana engkau telah perbagusi bentuk fisikku, ya, penciptaanku, khalqi, fahassin khuluqi, maka perbagusilah akhlakku. Sebagaimana engkau telah perbagusi bentuk tubuhku yang kayak begini nih, maka fahassin khuluqi, perbagusi apa? Akhlakku. Nah, ini doa. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Syarhul hadis, maksudnya kama ja'alta ya Allah, sebagaimana engkau telah menjadikan ya Allah khalqi, penciptaanku, mustaqiman mu'tadilan, dalam keadaan jejak lurus, sempurna, tidak cacat, fi ghayatil ihsani, pada puncak kebagusan, wal itqani, dan puncak itqan, kesempurnaan. As'aluka an tuhassin akhlaqi, aku mohon kepadamu agar engkau memperbagusi akhlakku, fatakunu fi ghayatil hasani, lalu menjadi pada puncak kebaikan. Kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Fawaidul hadis, faidah hadis. Yang pertama, dalla hadzal haditsu, hadis ini menunjukkan ala masyru'iyyatid du'ai, menunjukkan akan disyariatkannya berdoa bi husnil khuluq, berdoa minta bagusnya akhlak. Pernah doa ini enggak? Kapan berdoa ini? Sampai ngoco le akhwatnya. Benakno apa? Jilbabe. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Jadi ada riwayat begitu ya, dibaca saat bercermin. Ada riwayat begitu, tapi ya enggak juga begitu ya, terserah. Yang kedua, ma qimatu jamali surati wa husnil khuluqi idza kana hadzal insanu sayyi'ul akhlaqi. Ma qimatu jamali surah, apa nilai keindahan rupa, wa husnil
Ana insyaallah. Oh, wahyu tapi jauh dese masyaallah. Ngelirik loro atine. Wah subhanallah. Dilirik tok lho loro ati wis subhanallah. Ya. Apa nilainya? Gak ada nilai. Sumpah delok orang seperti itu masih wahyu. Ya, manisnya hilang. Ya, cantiknya hilang. Hilang sudah. Laki-laki pun seperti itu. Enggak ada nilainya. Fatajidu annan nasa kullahum tanfiru minhu. Kamu dapati seluruh manusia lari darinya. Kak seneng duwe kanca judes. Seneng duwe kanca judes? Ayo belakang. Suka enggak temannya judes? Ngamuan. Ya. Ngamuan di sini tiada hari tanpa besengut, merengut. Namanya besengut, merengut, mecoco, mecungi. Waduh. Wis. Seneng delok wong model ngene iku. Ya. Jadi annanasa kullahum tanfiru minhu. Seluruh manusia lari darinya hatta aqrabu annasi ilaihi. Sampai yang paling dekat kepada dia saja lari. Khataman sekarang ya. Wa khitaman qala al muallifu rahimahullah, wa khitaman dan sebagai penutup. Fa inna hajatal muslimin al yauma. Sampai akhir. Allahumma la tuharrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Ya Allah, jangan kau haramkan kebaikan yang ada di sisimu karena keburukan apa yang ada di sisi kami. Amin. Norek iki dong untuk norek. Amin laran diwurui ya mending. Ya. Kita ulangi lagi. Allahumma la tuharrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Ya Allah, jangan kau haramkan kepada kami kebaikan apa yang ada di sisimu karena keburukan yang ada di sisi kami. Wastur auratana, dan tutupi aurat kami. Wa amin rawatana, dan berikan keamanan kepada rasa takut kami. Wa ajirna min khizyid dunya, bebaskan kami, lindungi kami dari kesusahan dunia. Wa adzabil akhirah, dan azab akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, selesai kita membaca kitab ini pada tanggal 18 Ramadan 1446 Hijriah. Tulis sebagai kenang-kenangan. Di akhir tulis, akhir. Nah, di bawah tanggalnya muallif itu selesai 18 Ramadan 1446 Hijriah, ya. Baik. Sudah cukup? Ada pertanyaan enggak? Tidak ada ya? Si suwe iki. Hah? Oh, 15 menit yang kayak sembujung sampai keblak titik mana. Baik, demikian kita akhiri wasallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.